Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Eh, Kawan-kawan semua yang mendengarkan, alhamdulillah kemarin kita menyaksikan Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Indonesia. Akhirnya setelah 10 tahun dipimpin oleh Pak Jokowi, kita mendapat pemimpin baru. Ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli halin ya. Maksudnya ala kulli halin itu dalam setiap keadaan memang seorang mukmin itu harus bersyukur. Malah pendapat para ulama itu mengucap syukur dalam pengertian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia itu dibarengi dengan datangnya kenikmatan, itu hukumnya wajib. Jadi sudah selayaknya kita sebagai umat muslim untuk menjadi ahli syukur apapun keadaannya begitu. Nah, dalam hal ini kita ucapkan terima kasih dan selamat tinggal begitu ya. Maksudnya selamat tinggal bertugas kepada Bapak Jokowi dan selamat bertugas kepada Pak Prabowo. Saya tidak terlalu mengikuti masalah politik karena mengikuti pun sudah terbaca arusnya begitu ya. Dan terlalu banyak energi lah untuk memperhatikan perpolitikan di Indonesia ini. Cuman kalau ditanya saya ini dulu pendukung siapa, ini sepertinya sudah mudah ditebak begitu ya. Saya ini mendukung siapa. Yang ingin saya sampaikan, kepemimpinan ya di dalam Islam itu ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Maksud perbedaan pendapat itu dari segi apa? Dari segi apakah kepemimpinan itu dia termasuk kepada rukun iman atau tidak. Nah, dari segi itu, Islam itu berbeda pendapat. Syiah di dalam kitab-kitab ilmu kalam itu disebutkan mereka itu memasukkan kepemimpinan kepada rukun iman. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat orang-orang Syiah, mereka itu senantiasa membawa sejarah masa lalu, sejarah keberalihan kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini selalu dipermasalahkan karena dalam pandangan mereka yang paling berhak untuk memegang kepemimpinan saat itu adalah Sayyidina Ali. Nah, cuman Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan lain. Jadi karena para sahabat saat itu ijma, dan kalaupun ada setelahnya itu berbeda pendapat, mereka itu semuanya mujtahid, maka ijtihadnya para sahabat itu benar bagi diri mereka sendiri. Apalagi dalam hal kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Itu ijma sudah terjadi, maka kita tidak membawa sejarah masa lalu begitu. Ya sudah, kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar itu sah. Demikian pula Sayyidina Umar, demikian pula Sayyidina Utsman, demikian pula Sayyidina Ali, bahkan demikian pula Sayyidina Muawiyah. Ya meskipun ketidakpuasan itu selalu terjadi begitu ya. Cuman kepada siapa kita memilih atau memihak dari pemimpin-pemimpin yang ada, itu tidak menjadikan kita itu keluar dari keislaman. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, senang atau tidak begitu ya, dengan pemerintahan yang ada sekarang, jelas yang senang ada, yang tidak pun banyak. Begitu. Yang kecewa itu ada, yang puas pun ada. Cuman sekali lagi, kita itu sebagai orang mukmin tidak layak bertengkar hanya karena siapa yang memimpin. Apalagi yang memimpinnya itu sama-sama orang mukmin begitu. Ini sudah maklum ya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya hanya memiliki harapan kepada
pemimpin selanjutnya, pemimpin kita semua yaitu Bapak Prabowo. Mudah-mudahan beliau itu amanah di dalam menjalankan tugasnya dan meskipun begitu ya, terlihat ini kan wakil presidennya adalah anak dari presiden masa lalu begitu. Saya melihat ada percobaan koalisi besar di dalam pemerintahan kemarin Bapak Jokowi. Jadi ingin merangkul sebanyak-banyaknya atau seluas-luasnya kekuasaan sehingga tatkala memimpin itu tidak direcoki. Ya ini pilihan di dalam berpolitik ya, karena demokrasi itu ujung-ujungnya cuma dua itu. Satu, koalisi besar. Dua, ada oposisi ya yang banyak. Cuma dua pilihannya. Jadi posisi pemerintah dan oposisi itu sama-sama kuat atau melakukan koalisi besar seperti yang diperagakan oleh Bapak Jokowi kemarin sehingga agenda pemerintahan itu bisa berjalan dengan lancar begitu. Meskipun ya akhirnya resikonya juga ada. Resiko dari besarnya koalisi itu akhirnya nanti akan menjadi oligarki. Nah, adanya oposisi yang kuat ini juga berpotensi melahirkan deal-deal di bawah meja begitu. Saya cuma ala kulli halin biarkanlah itu urusannya para pejabat. Kalau saya sebagai santri dan sebagai ustadz di kampung itu hanya menginginkan satu hal saja. Jangan sampai ada ikut campur pemerintah itu ke dalam dunia pesantren. Dalam pengertian mencoba-coba untuk mengotak-atik dunia pesantren yang telah ada, yang telah kukuh, yang telah kuat, apalagi sampai masuk ke dalam masalah amaliyah atau akidah yang ditetapkan, bukan yang ditetapkan itu ya, yang biasa dikaji oleh dunia pesantren. Cuman insya Allah kalau saya lihat kemarin Bapak Presiden Jokowi sudah bagus sekali di dalam mengakomodir santri dan pesantren. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga demikian. Begitu. Jadi mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Yang penekanannya tadi ya, di dalam hal akidah, Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menjadikan kepemimpinan sebagai rukun iman. Jadi kalau sudah selesai masa pemilihan presiden ya sudah, kita dukung pemimpin kita semua. Mudah-mudahan beliau-beliau ini ada di dalam irsyad, di dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau beliau ini disehatkan zahiran wa batinan sehingga bisa melaksanakan amanahnya dengan baik. Sekian, wallahu taala alam bisawab.